Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali untuk saya menyampaikan pesan firman Tuhan bagi Bapak Ibu dimanapun saudara-saudara sekalian berada. Sebelum saya sampaikan pesan firman Tuhan, mari sama-sama kita datang untuk kita mau berdoa. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami naikkan pujian syukur untuk kesempatan ini. Kami kembali boleh ada sebagaimana ada untuk kami menikmati Tuhan dalam kebenaran-Mu, dalam firman-Mu. Sebab itu Bapa di sorga, kami perlu kebenaran firman-Mu itu. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Dan lewat kebenaran firman Tuhan, di sana kami diteguhkan, di sana kami dikuatkan, di sana kami dihiburkan. Bahkan di sana kami akan boleh mengalami lawatan yang dari Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami siap untuk dengar firman-Mu. Berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Saya mau baca firman Tuhan yang menjadi renungan pada saat ini bagi Bapak Ibu dimanapun saudara berada dan juga jemaat GPD Sola Gracia yang mendengarkan akan tayangan ini. Dalam kitab Wahyu pasal 21 ayatnya yang ke-7 berkata begini. Wahyu 21 ayat 7, demikian firman Tuhan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam panggilan kekristenan, panggilan menjadi anak Tuhan, menjadi umat Tuhan, Alkitab memberikan sebuah jaminan di dalam kehidupan kita bahwa kita akan menjadi anaknya dan dia menjadi Allah kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jaminan dalam kehidupan kita ini bagi setiap kita. Namun ada hal yang menarik dalam tulisan firman Tuhan di sini. Barang siapa menang, puji nama Tuhan, barang siapa menang. Maka ini memberi pengertian kepada kita bahwa dalam perjalanan hidup ini, indikatornya adalah dari kata barang siapa menang adalah bahwa hidup ini adalah sebuah perjuangan. Iya. Kalau Rasul Paulus memberikan sebuah identik dengan hidup ini adalah sebuah pertandingan atau sebuah perlombaan. Iya. Nah, tanpa pertandingan, tanpa sebuah perlombaan, maka kita tidak akan disebut sebagai sebuah pemenang. Karena kemenangan itu hanya bisa kita dapat melalui sebuah perlombaan, sebuah pertandingan. Barang siapa menang. Puji Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita ada banyak hal yang kita hadapi dalam hari-hari hidup. Persoalan pergumulan dalam hidup itu bagaikan sebuah gelanggang dalam pertandingan. Nah, Alkitab memberikan sebuah dasar dalam hidup kita. Engkau jangan kalah. Engkau harus tetap bertahan. Saudara-saudara, mengapa demikian? Kalau engkau kalah, engkau menyerah, engkau enggak disebut sebagai pemenang. Lalu bagaimana untuk aku dapat bisa mau bertahan menjadi sebagai seorang pemenang? Alkitab memberikan sebuah jaminan bahwa kita punya Allah. Artinya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan ada bersama dengan saudara-saudara. Di mana ketika kita mau datang menaruh harap dan menaruh percaya kepada Tuhan, ketika Tuhan izinkan kita masuk dalam sebuah gelanggang pertandingan. Dalam kitab Roma menjamin akan hal itu. Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini memberi pengertian kepada kita bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Dia turut bekerja bersama dengan saudara dalam segala hal, dalam segala persoalan, dalam segala pergumulan hidup. Iya, dalam kita menghadapi gelanggang pertandingan, bahwa Allah turut bekerja. Di sini menunjukkan bahwa Dia tidak meninggalkan kita sendirian. Saudara-saudara, puji Tuhan. Tuhan tidak membiarkan engkau jalan sendiri. Ketika engkau mau menaruh percaya, menaruh harap kepada Tuhan. Ketika engkau mengenalkan akan Tuhan. Maka Alkitab berkata, Dia akan turun tangan. Dia mau turut bekerja bersama dengan engkau. Apapun keadaan yang engkau sedang hadapi dalam hidup ini. Lalu kemudian di Alkitab juga berkata, dalam tulisan firman Tuhan, ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Dari semuanya itu adalah bicara tentang persoalan dan pergumulan hidup, tantangan masalah yang kita hadapi, yang kau hadapi. Alkitab berkata, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, bagi setiap kita yang menaruh percaya kepada Tuhan, maka saya percaya ketika kita mau hidup dalam kebenarannya, maka kita percaya Allah ada berpihak kepadamu. Allah berpihak kepada saya. Puji Tuhan. Maka kalau Allah berpihak kepada saya, maka Dia sanggup untuk mengerjakan banyak hal dalam hidup ini. Ya, Dia sanggup untuk melakukan sesuatu-sesuatu yang dahsyat dalam hidup ini. Firman berkata, sebab jika Allah di pihak kita, puji Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, Allah di pihak kita artinya Allah akan berpihak kepada kita. Lalu di ayat selanjutnya dikatakan bahwa
Dia menjadi pembela bagi saya dan saudara. Ayatnya yang ke-34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit dan juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Saudara, Tuhan menjadi pembela di dalam hidup ini. Kita tidak berharap pembelaan dari luar, dalam konteks adalah dari dunia. Tetapi pembelaan yang sempurna adalah dari Tuhan. Ketika kita menaruh harap percaya kepada Tuhan, maka Tuhan menjadi pembela dan Dia akan pakai siapapun yang ada di sekitar kita, saudara-saudara. Untuk Dia kirim, untuk Dia utus, untuk membela saya. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh Tuhan ketika kita mau berharap dan mengandalkan Tuhan dalam segala persoalan dalam hidup ini. Firman berkata bahwa Dia menjadi pembela bagi kita. Puji Tuhan. Tuhan membela engkau. Mungkin engkau sedang mengalami kesulitan, engkau merasa orang sudah enggak membelamu. Mari kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan sanggup untuk membela engkau dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan kalau Tuhan yang bela, maka pasti Alkitab menjamin kemenangan yang dari Tuhan. Pasti Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Nah, saudara, lalu ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Yaitu Dia yang telah mengasihi kita. Menang dalam hal apa? Menang dari kelaparan. Itu sudah diurai di ayat sebelumnya. Dari pedang. Menang dari apa? Menang dari kesesakan. Dari penindasan. Puji Tuhan. Dan saudara-saudara, ini harus menjadi sebuah pengakuan di dalam hidup kita. Bahwa kalau kita ada sekarang ini juga ini karena kemenangan yang dari Tuhan. Saudara-saudara, yang kadang umat Kristen gak memahami di dalam hidup ini bahwa kemenangan yang dari Tuhan sehingga aku bisa ada sampai hari ini menikmati kebaikan Tuhan. Saya balik dalam tulisan firman Tuhan, barang siapa menang ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Puji Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, maka di renungan yang singkat ini saya menyampaikan kepada kita bahwa memang Alkitab tidak menjanjikan dalam perjalanan hidup. Bukan berarti tidak ada tantangan, saudara. Bangsa Israel dalam perjalanan hidup dari Mesir menuju Kanaan ada banyak tantangan yang mereka hadapi. Dan ternyata itu Tuhan punya tujuan. Begitu juga dengan saudara dan saya. Hidup ini bukan berarti tidak ada tantangan. Tetapi Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Alkitab berkata menjadi pribadi yang menang. Nah, tidak akan disebut pemenang kalau kita tidak melewati tantangan, tidak melewati pertandingan, tidak melewati perjuangan. Dan dalam sebuah perjuangan hidup ini, mari terus kita mau mengandalkan Tuhan. Mau berjalan terus bersama dengan Tuhan dalam rohnya. Mau berjalan terus sambil berharap hanya kepada Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, maka ia akan memperoleh semuanya itu. Apa yang akan kita peroleh dari pribadi yang tetap mau bertahan. Dalam artian pribadi yang tetap mau kuat di dalam Tuhan. Ada janji Tuhan yaitu keselamatan menjadi bagian setiap kita. Artinya ini menjadi sebuah kepastian karena firman Tuhan yang menjamin dalam ayat di sini. Maka ia akan memiliki semuanya itu. Ada banyak janji Tuhan dalam hidup kita. Maka saya percaya itu akan menjadi sebuah kepastian ketika engkau dalam pertandingan iman, ya, dalam perlombaan iman, dalam perjuangan iman, engkau tetap terus mengandalkan akan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Kita lebih daripada pemenang karena Kristus ada bersama dengan kita. Membela saudara, membela kita dalam segala pergumulan. Ayat terakhir saya mau baca dalam tulisan firman Tuhan, saudara-saudara dikasih Tuhan. Masih dalam kitab Wahyu, ditulis begini, dalam kitab Wahyu pasalnya yang kedua. Wahyu pasal 2. Ya, dikatakan begini. Wahyu pasal 2 ayatnya yang ke-26. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya. Ya, ulangi. Barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku. Berarti ada tanggung jawab dalam kita untuk melakukan pekerjaanku. Maksudnya pekerjaan dia. Saudara-saudara, artinya di sini juga kita tidak harus, maksud gini, tidak santai saja, saudara-saudara. Tetapi ada pekerjaan rumah, semacam PR, untuk mengerjakan pekerjaan dia. Ya, pekerjaanku sampai kesudahannya. Saudara, mari tetap hiduplah dalam kesetiaan, dalam ketaatan, mengasihi, dalam konteks bagaimana Kristus yang sudah mengasihi engkau sedang mengerjakan pekerjaan dia.
hidup dalam persekutuan, membangun persekutuan bersama dengan Tuhan, engkau sedang mengerjakan pekerjaan Dia. Pekerjaan Dia. Sekali lagi, pekerjaan Dia. Sebab Alkitab menulis, barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku. Jadi ada pekerjaan, yaitu tertuju hanya kepada Tuhan saja, orientasi kepada Tuhan saja, kepada Kristus saja. Engkau datang beribadah, engkau sedang mengerjakan pekerjaan Dia. Engkau berdoa, engkau sedang mengerjakan pekerjaan Dia. Engkau menyanyi, memuji Tuhan, menyembah, engkau sedang mengerjakan pekerjaan Dia. Saudara-saudara. Dan pekerjaan itu engkau kerjakan sampai kesudahannya. Sampai akhir hidup ini, saudara-saudara. Maka tidak ada kata berhenti dalam kita mengerjakan pekerjaannya. Yang Paulus katakan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tidak ada kata berhenti. Nanti ketika kita sudah dipanggil, baru kita berhenti. Karena sudah nggak bisa buat apa-apa kalau kita sudah dipanggil olehnya. Maka selama kita masih diberi nafas hidup, kita terus mengerjakan pekerjaannya. Saudara-saudara kasih Tuhan. Dan Tuhan yang tilik setiap apa yang engkau kerjakan, segala sesuatu yang tertuju hanya kepadanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, maka tidak sia-sia setiap apa yang kau kerjakan sebagai sebuah pekerjaan yang kau tujukan kepada Tuhan. Maka Alkitab akan berkata, layanilah Tuhan. Sekali lagi, layanilah Tuhan, melayanilah Dia. Puji Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada, dalam hidup pribadimu, dalam kehidupan keluargamu, dalam segala tugas dan pekerjaanmu hari. Engkau jangan melupakan bahwa ada tanggung jawab juga. Aku harus mengerjakan pekerjaan Dia. Maka saya percaya berkat Tuhan, keselamatan kekal jadi bagian saudara sekalian. Amin. Tuhan memberkati. Mari saya mau berdoa. Bapa, kami berdoa bersyukur untuk firman-Mu saat ini yang mengingatkan kami bahwa kami adalah umat pemenang. Dan sebagai umat pemenang kami harus mempertahankan kemenangan itu dengan kami terus mengerjakan keselamatan itu sebagai sebuah pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami. Agar supaya kami terus berjalan di dalam kehendak-Mu Bapa. Kami tidak berhenti, kami tidak putus asa. Tetapi kami terus melangkah maju. Kami berdoa berikan kekuatan, kemampuan kepada jemaat Tuhan, kepada kami semua. Ketika kami menghadapi pergumulan persoalan apapun dalam hari-hari hidup kami sebagai sebuah perjuangan iman, pertandingan iman. Karena kami percaya ada Kristus yang membela kami, memberi kemenangan dalam kehidupan kami. Berkati umat-Mu, Bapak, Ibu, suami, istri, orang tua, anak. Dalam hidup hari-hari hidup mereka, Tuhan adalah pembela bagi kami. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu, meteraikan dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.